Justru yang ada di... Oh. Ini pohonnya bergerak. Ini pohon sebelah kiri. Oh, pohon ada ini makin... Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih? Nanda. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini bahaya banget. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Nanda lagi coba komunikasi. Entah sosok apa yang dihadapi Den Ananda. Namun yang pasti sosok tersebut seolah memiliki energi yang tak main-main. Posisinya kayak udah cukup tua dan khawatir banget. Diam, diam. Diam. Pelan-pelan. Anda mau minum air dulu? Jadi, tadi itu saya pakai sini ada sosok hitam. Kita bisa bilang kayak monyet. Cuma posisi badannya gede banget. Badannya itu tinggi sekali. Sempat saya tanya, apa kamu yang mengganggu ataupun mencelakakan pegawai-pegawainya? Jawaban dia tidak. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dianya itu adalah apa? Dia diutus. Jadi ada yang mengutus dia, meminta dia untuk mengganggu pegawai yang ada di sini, bahkan mencelakakan pegawai yang ada di sini. Apa yang dialami Nanda seolah memperkuat kesaksian para pekerja yang tak sengaja melihat sosok astral yang menyerupai monyet dengan jumlah banyak dan berkeliaran di area pabrik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi wa innalillahi. Astagfirullah. Saya melihat jenazah. Ya gimana maksudnya jenazah meninggal di sini? Ada yang sampai meninggal. Oh, maksudnya Allah. Jadi saya melihat jenazah di dekat sini. Nah, dekat mesin itu. Apa yang pernah alam, terjadi di situ? saya melihat pisan. Ada yang sempat kayak apa ya? Kegencet apa? Kaki ini ya? Ya, jadi pada saat saya mencoba untuk memflashback dengan membuka sesuatu di badan saya, dia bilang sama saya, gue yang nyelakain, gue yang bikin musibah, bahasanya kayak kejepit alat ataupun jatuh dari atas atau Benda gitu ya? Benda gitu, tapi tidak sampai membuat tewas, meninggal. Jadi dia dong dalang di balik. Ada dalangnya lagi. Dia melainkan yang diutus. Dia yang diutus, berarti ada sosok yang lebih besar Betul lagi banget. yang ada di sini dong Nanda. Betul. Kamu bisa ngerasain dia ada di mana sekarang? Kita coba sebelah. Tak ingin berlama-lama, Nanda pun segera mencoba mendeteksi sosok astral yang memiliki energi yang kuat, yang mana disinyalir sebagai dalang dari peristiwa kelam yang pernah terjadi di area pabrik. Namun sosok astral lain juga dirasakan Den Ananda di bagian belakang yang sudah ditanami pepohonan liar. Saya melihat sosok wanita lumayan tua dengan pakaian kayak mbok-mbok dengan Sanggul. Cuma model-model kayak mbok-mbok dulu bongkok gitu di pohon itu. Apakah usianya juga udah Usia makhluk gaib sama kita kan beda jauh. Oh, masih bunyi kan? Oh, masih bunyi kan?
suara apa? Kayak suara... Kayak bunyi cik. Iya. Itu suara dari dia kah? Iya, kayaknya. Apa kita mau coba ke sana? Iya, iya, iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Perlahan, kami pun mulai mendekati ke sebuah gundukan tanah merah. Dia mungkin bisa dibilang dalangnya. Siapa? Dia pembuat apa yang bisa dibilang penguasanya, penguasa goib yang ada di sini. Yang paling kuat di belakang kita ini. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya gede banget, gede. Dia ada tanduknya, mukanya muka hewan, badannya badan manusia. Terus dia kayak telinganya itu kayak antingnya gede banget. Persis banget kayak sapi, ke bawah. Iya, oke, ayo kita. Oke. Seolah mengajak Nanda berkomunikasi lebih dalam, sosok astral yang dianggap sebagai dalang peristiwa kelam ini menuntun Den Ananda ke sebuah tempat yang membuat saya tak mampu memungkiri bahwa rasa takut mulai menyeruak ke seluruh badan. Nat, Ya. Ya. kamu kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Kalau ada ya hawa-hawa atau nyenggol yang kesenggol di kamu, diemin aja. Oke. Allah, astagfirullahaladzim. Oke, nyalain. Allah, Mas Muhammad. Ada sesuatu. Buka. Udah. Kamu nggak apa-apa? Nanda, kamu ada apa? Tadi dia sempat masuk ke saya. Dia Saya ngapain? karena dia pengen pengen sesuatu lah. Kamu mau terusin night visionnya atau kamu nyalain? Oke, nyalain. Nyalain, oke. Kita nyalain lagi lampu. Netflixnya. Ada kolam di sini. Hah? Ini ada kolam di belakang kita? Iya, dia makhluk yang ada di sini. Yang dibilang penguasanya banget, penguasa goib-goib yang ada di sini. Nah, dia bilang, oke, kamu akan saya kasih tahu, tapi saya ingin sesuatu. Jadi ini bentuk dari permintaan. Maksudnya, bukan. Kita ada unggah-unggunya lah. Ada unggah-unggunya juga. Bahwasanya adalah dia yang mengutus. Ada suara. Dia tuh ada bunyi situ juga. Dia yang mengutus makhluk yang bisa kita bilang monyet yang kera itu. tadi ya? Ya. Bahkan dia yang meminta atau mengutus juga untuk sampai meninggal. Dengan alasan kenapa dia kok begitu Dengan alasan, jahatnya jadi, melakukan itu? Pada saat itu di sini ada, kalau di Jawa itu setiap kita pengen menempati sesuatu atau membangun sesuatu di tanah yang apalagi bukit atau apalagi tanah yang luas, kita lihat sahibul wilayahnya dulu. Sahibul wilayahnya itu adalah penguasa wilayahnya itu siapa. Nah, dan saya melihat juga bahwa tempat ini dia meminta sesuatu kayak hewan dua, tapi nggak dilaksanakan. Terus akhirnya dia mengutus Meminta untuk bahasa saya adalah gangguin semuanya. Oh, jadi Gangguin semuanya supaya nggak betah dan tidak aktif lagi. Gitu. Oh, oke. Bisa dikatakan tanahnya ini adalah tanah keramat. Betul. Tanah yang tadi kamu bilang, maaf namanya? Ya bisa dibilang masuk wilayah Kulon lah. Wilayah Kulon yang dimana tanahnya cukup keramat. Ada satu sosok makhluk yang bisa dibilang menguasai daerah ini ya. Sebelum tempat ini dibangun ya Nanda. Akhirnya karena nggak dapet apa yang dia mau ya Ya. Nanda. Jadi sebenarnya ya itu
ada sesuatu yang dia minta tapi nggak dilaksanakan. Jadi gitu. si pemilik pabrik ini nggak memenuhi yang Ya, syarat yang betul, sebetulnya harusnya betul, dia lakukan. Betul. Jadinya dia mengutus Anak buahnya lah untuk gak goib-goib yang ada di sini. Jadi dia mengutus untuk mengganggu aja. Bahkan sampai melukai ataupun mungkin juga sampai membuat nggak ada. Oke, aku paham sekarang. Jadi karena nggak dapat apa yang diinginkan, makanya dia mengganggu orang-orang sampai akhirnya nggak betah dan akhirnya ditutuplah tempat ini. Tapi enggak, bukan. Jadi kosong ini adalah yang utama adalah bukan soal gangguannya, gitu. Melainkan adalah ya itulah apa namanya, bisa dibilang soal manajemennya. Tapi gangguan itu yang mensupport juga. Oh, jadi sebetulnya memang ada alasan yang tadi aku Betul, sempat alasan bilang utamanya. juga, alasan utamanya karena memang tidak diinikan juga ya, Ya. tidak ingin dilanjutkan kembali Betul. tempat ini untuk diaktifkan, tapi ada unsur. Ada ya soal juga. gangguan goib ataupun apa, tapi yang utamanya bukan soal hal gangguan goib, melainkan adalah Urusan emang- operasional ya, berarti ya. Nanda, setelah kita menelusuri tempat ini dan juga beruji berani, akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa tempat ini memang ditutup karena alasan operasional. Betul. Tapi ternyata ada hal-hal yang mendukung juga Iya. nih. Akarnya aku menemukan ternyata karena memang tanah ini, sebetulnya yang tanah kulon yang Nanda tadi Iya, jelaskan, betul banget. ada hubungannya dengan tanah yang sakral ini dan juga gangguan-gangguan dari makhluk yang memang sudah menempati tempat ini sudah sejak lama. Betul. Yang juga akhirnya membuat atau memberikan gangguan-gangguan terhadap orang-orang yang pernah bekerja di sini dan akhirnya membuat mereka nggak betah, dan ada campur tangannya juga oleh makhluk halus ini yang membuat akhirnya tempat ini ditutup kosong. Baik, kalau gitu pemirsa jangan lupa untuk ikuti terus tentunya penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang akan bikin kalian deg-degan. Hanya di JTV. JTV.